Assalamualaikum. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa solawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berita yang datang secara beruntun menyatakan serangan licik yang dilancarkan oleh angkatan bersenjata Persia terhadap kaum muslimin amat menggelisahkan hati Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Disusul kemudian dengan berita tentang pertempuran jembatan, di mana 4.000 orang pihak kaum muslimin gugur sebagai syuhada dalam waktu sehari. Begitupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Irak terhadap perjanjian-perjanjian yang mereka perbuat, berta ikrar yang telah mereka akui. Menyebabkan Khalifah mengambil keputusan untuk pergi dan memimpin sendiri tentara Islam dalam perjuangan bersenjata yang menentukan, melawan Persia. Bersama beberapa orang sahabat dan dengan menunggang kendaraan, berangkatlah ia dengan meninggalkan Ali Karamallahu Wajhah di Madinah sebagai wakilnya. Tetapi belum berapa jauh dari kota, sebagian anggota rombongan berpendapat dan mengusulkan agar ia kembali dan memilih salah seorang di antara para sahabat untuk melakukan tugas tersebut. Usul ini diprakarsai oleh Abdurrahman bin Auf yang menyatakan bahwa menyia-nyiakan nyawa Amirul Mukminin dengan cara seperti ini, sementara Islam sedang menghadapi hari-harinya yang menentukan, adalah perbuatan yang keliru. Umar pun menyuruh kaum muslimin berkumpul untuk bermusyawarah dan diserukanlah as-salata jamiyah, sementara Ali dipanggil datang, yang bersama beberapa orang penduduk Madinah berangkat menuju tempat perhentian Amirul Mukminin. Akhirnya tercapailah persetujuan sesuai dengan apa yang diusulkan oleh Abdurrahman bin Auf, dan peserta musyawarah memutuskan agar Umar kembali ke Madinah dan memilih seorang panglima lain yang akan memimpin peperangan menghadapi Persia. Amirul Mukminin tunduk pada keputusan ini, lalu menanyakan kepada para sahabat, siapa kiranya orang yang akan dikirim ke Irak itu. Mereka sama tertegun dan berpikir. Tiba-tiba berserulah Abdurrahman bin Auf, saya telah menemukannya. Siapa dia? Tanya Umar. Ujar Abdurrahman, singa yang menyembunyikan kukunya, yaitu Sa'ad bin Malik as-Zuhri. Pendapat ini disokong sepenuhnya oleh kaum muslimin, dan Amirul Mukminin meminta datang Sa'ad bin Malik as-Zuhri yang tiada lain Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu diangkatnya sebagai amir atau gubernur militer di Irak yang bertugas mengatur pemerintahan dan sebagai panglima tentara. Nah, siapakah dia singa yang menyembunyikan kukunya itu? Dan siapakah dia yang bila datang kepada Rasulullah ketika berada di antara sahabat-sahabatnya, akan disambutnya dengan ucapan selamat datang sambil bergurau, sabdanya, ini dia pamanku. Siapa orang yang punya paman seperti pamanku ini? Itulah dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Kakeknya ialah Uhaib, putra dari Manaf yang menjadi paman dari Aminah ibunda dari Rasulullah. Saat masuk Islam selagi berusia 17 tahun, dan keislamannya termasuk yang terdahulu di antara para sahabat. Hal ini pernah diceritakannya sendiri, katanya, pada suatu saat saya beroleh kesempatan termasuk 3 orang pertama yang masuk Islam. Maksudnya bahwa ia adalah salah seorang di antara 3 orang yang paling dahulu masuk Islam. Maka pada hari-hari pertama Rasulullah menjelaskan tentang Allah yang esa dan tentang agama baru yang dibawanya, dan sebelum beliau mengambil rumah Al-Argam untuk tempat pertemuan dengan sahabat-sahabatnya yang telah mulai beriman, Sa'ad bin Abi Waqqas telah mengulurkan tangan kanannya untuk baiat kepada Rasulullah. Sementara itu buku-buku tarikh dan riwayat menceritakan kepada kita bahwa ia termasuk salah seorang yang masuk Islam bersama dan atas hasil usaha Abu Bakar. Boleh jadi ia menyatakan keislamannya secara terang-terangan bersama orang-orang yang dapat diyakinkan oleh Abu Bakar, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf dan Talha bin Ubaidillah. Dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa dia lebih dulu masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh saat ini, yang dapat ditonjolkan dan dibanggakannya. Tetapi di antara semua itu 2 hal penting yang selalu menjadi dendang dan senandungnya. Pertama, bahwa dialah yang mula-mula melepaskan anak panah dalam membela agama Allah, dan juga orang yang mula-mula terkena anak panah. Dan kedua, bahwa dia merupakan satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah dengan jaminan kedua orang tua beliau. Bersabdalah Rasulullah SAW, di waktu perang Uhud, panahlah hai Sa'ad, ibu bapakku menjadi jaminan bagimu. Memang, kedua nikmat besar ini selalu menjadi dendangan saat buah syukurnya kepada Allah. Katanya, demi Allah, sayalah orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah.
Dan berkata pula Ali bin Abi Thalib, tidak pernah saya dengar Rasulullah menyediakan ibu bapaknya sebagai jaminan seseorang, kecuali bagi Sa'ad. Saya dengar beliau bersabda waktu perang Uhud, panahlah, hai Sa'ad, ibu bapakku menjadi jaminan bagimu. Sa'ad termasuk seorang kesatria berkuda Arab dan muslimin yang paling berani. Ia mempunyai dua macam senjata yang amat ampuh, panahnya dan doanya. Jika ia memanah musuh dalam peperangan, pastilah akan mengenai sasarannya, dan jika ia menyampaikan suatu permohonan kepada Allah pastilah dikabulkannya. Menurut Sa'ad sendiri dan juga para sahabatnya, hal itu adalah disebabkan doa Rasulullah juga bagi pribadinya. Pada suatu hari ketika Rasulullah menyaksikan dari Sa'ad sesuatu yang menyenangkan dan berkenan di hati beliau, diajukannya doa yang makbul ini. Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya dan kabulkanlah doanya. Petik 2. Demikianlah ia terkenal di kalangan saudara-saudara dan handai tolannya bahwa doanya tak ubah bagai pedang yang tajam. Hal ini juga disadari sepenuhnya oleh Sa'ad sendiri, hingga ia tak hendak berdoa bagi kerugian seseorang, kecuali dengan menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Sebagai contoh ialah peristiwa yang diriwayatkan oleh Amir bin Sa'ad. Saat mendengar seorang laki-laki memaki Ali, Talha dan Zubair. Ketika dilarangnya, orang itu tak hendak menurut, maka katanya, walau begitu saya doakan kamu kepada Allah. Ujar laki-laki itu, rupanya kamu hendak menakut-nakuti aku, seolah-olah kamu seorang nabi. Maka Sa'ad pun pergi wudhu dan salat 2 rakaat. Lalu diangkatlah kedua tangannya, katanya, ya Allah, kiranya menurut ilmumu laki-laki ini telah memaki segolongan orang yang telah beroleh kebaikan darimu, dan tindakan mereka itu mengundang amarah murkamu, maka mohon dijadikan hal itu sebagai pertanda dan suatu pelajaran. Tanda seru petik 2. Tidak lama kemudian, tiba-tiba dari salah satu pekarangan rumah, muncul seekor unta liar dan tanpa dapat dibendung masuk ke dalam lingkungan orang banyak seolah-olah ada yang dicarinya. Lalu diterjangnya laki-laki tadi dan dibawanya ke bawah kakinya, serta beberapa lama menjadi bulan-bulanan injakan dan sepakannya hingga akhirnya tewas menemui ajalnya. Kenyataan ini pertama kali mengungkapkan kebeningan jiwa, kebenaran iman dan keikhlasannya yang mendalam. Begitu pula Sa'ad, jiwanya adalah jiwa merdeka, keyakinannya keras, membaja serta keikhlasannya dalam dan tidak bernoda. Dan untuk menopang ketakwaannya ia selalu memakan yang halal, dan menolak dengan keras setiap dirham yang mengandung syubhat. Dalam kehidupan akhirnya Sa'ad termasuk kaum muslimin yang kaya dan berharta. Waktu wafat, dia meninggalkan kekayaan yang tidak sedikit. Tapi kalau biasanya harta banyak dan harta halal jarang sekali dapat terhimpun, maka di tangan Sa'ad hal itu telah terjadi. Ia dilimpahi harta yang banyak, yang baik dan yang halal sekaligus. Di samping itu ia dapat dijadikan seorang mahaguru pula dalam kol membersihkan harta. Dan kemampuannya dalam mengumpulkan harta dari barang bersih lagi halal, diimbangi, bahkan mungkin diatasi, oleh kesanggupan menafkahkannya di jalan Allah. Ketika Haji Wada, Sa'ad ikut bersama Rasulullah. Kebetulan ia jatuh sakit, maka Rasulullah datang menengoknya. Tanya Sa'ad, wahai Rasulullah, saya punya harta dan ahli warisku hanya seorang putri saja. Bolehkah saya sedekahkan 2/3 hartaku? Tidak, jawab Nabi. Kalau begitu, separuhnya. Tanya Sa'ad pula. Jangan, ujar Nabi. Jadi, sepertiganya. Benar, ujar Nabi, dan sepertiga itu pun sudah banyak. Lebih baik Anda meninggalkan ahli waris dalam keadaan mampu daripada membiarkannya dalam keadaan miskin dan menadahkan tangannya kepada orang lain. Dan setiap nafkah yang Anda keluarkan dengan mengharap keridlaan Allah, pastilah akan diberi ganjaran, bahkan walau sesuap makanan yang ens taruh di mulut istri ens. Beberapa lama Sa'ad hanya mempunyai seorang puteri. Tetapi setelah peristiwa di atas, ia beroleh lagi beberapa orang putra. Karena takutnya kepada Allah, Sa'ad sering menangis. Jika didengarnya Rasulullah berpidato dan menasihati umat, air matanya bercucuran hingga membasahi haribaannya. La adalah seorang sahabat yang diberi nikmat taufik dan diterima ibadahnya. Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menatap dan menajamkan pandangannya ke arah ufuk bagai seseorang yang sedang menunggu bisikan atau kata-kata rahasia. Kemudian beliau menoleh kepada para sahabat, sabdanya, sekarang akan muncul di hadapan tuan-tuan seorang laki-laki penduduk surga. Para sahabat pun nengok kiri kanan dan ke setiap arah untuk melihat siapakah kiranya orang berbahagia yang beruntung beroleh taufik dan karunia itu. Dan tidak lama antaranya muncullah di hadapan mereka Sa'ad bin Abi Waqqas. Selang beberapa lama,
Abdullah bin Amr bin Ash datang kepadanya meminta jasa baiknya dan mendesak agar menunjukkan kepadanya jenis ibadat dan amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang menyebabkannya berhak menerima ganjaran tersebut yang telah diberitakan sehingga menjadi daya tarik untuk mengerjakannya. Maka ujar Sa'ad, tak lebih dari amal ibadat yang biasa kita kerjakan, hanya saja saya tak pernah menaruh dendam atau niat jahat terhadap seorang pun di antara kaum muslimin. Nah, itulah dia, singa yang selalu menyembunyikan kukunya, yang diungkapkan oleh Abdurrahman bin Auf. Dan inilah tokoh yang dipilih Umar untuk memimpin pertempuran Qadisiyah yang dahsyat itu. Kenapa memilihnya untuk melaksanakan tugas yang paling rumit yang sedang dihadapi Islam dan kaum muslimin? Karena keistimewaannya terpampang jelas di hadapan Amirul Mukminin. Ia adalah orang yang makbul doanya, jika ia memohon diberi kemenangan oleh Allah, pastilah akan dikabulkannya. Lah seorang yang hati-hati dalam makan, terpelihara lisan dan suci hatinya. Salah seorang anggota pasukan berkuda di Perang Badar, di Perang Uhud, pendeknya di setiap perjuangan bersenjata yang diikutinya bersama Rasulullah SAW. Dan satu lagi yang tak dapat dilupakan oleh Umar, suatu keistimewaan yang tak dapat diabaikan harga, nilai dan kepentingannya, serta harus dimiliki oleh orang yang hendak melakukan tugas penting, yaitu kekuatan dan ketebalan iman. Umar tidak lupa akan kisah Sa'ad dengan ibunya sewaktu ia masuk Islam dan mengikuti Rasulullah. Ketika itu segala usaha ibunya untuk membendung dan menghalangi puteranya dari agama Allah mengalami kegagalan. Maka ditempuhnya segala jalan yang tak dapat tidak, pasti akan melemahkan semangat Sa'ad dan akan membawanya kembali ke pangkuan agama berhala dan kepada kaum kerabatnya. Wanita itu menyatakan akan mogok makan dan minum, sampai saat bersedia kembali ke agama nenek moyang dan kaumnya. Rencana itu dilaksanakannya dengan tekad yang luar biasa, ia tak hendak menjamah makanan atau minuman hingga hampir menemui ajalnya. Tetapi saat tidak terpengaruh oleh hal tersebut, bahkan ia tetap pada pendiriannya, ia tak hendak menjual agama dan keimanannya dengan sesuatu pun, bahkan walau dengan nyawa ibunya sekalipun. Ketika keadaan ibunya telah demikian gawat, beberapa orang keluarganya membawa Sa'ad kepadanya untuk menyaksikannya kali yang terakhir, dengan hadapan hatinya akan menjadi lunak jika melihat ibunya dalam sekarat. Sesampainya di sana, Sa'ad menyaksikan suatu pemandangan yang amat menghancurkan hatinya yang bagaikan dapat menghancurkan baja dan meluluhkan batu karang. Tapi keimanannya terhadap Allah dan Rasul mengatasi baja dan batu karang manapun juga. Didekatkan wajahnya ke wajah ibunya, dan dikatakannya dengan suara keren agar kedengaran olehnya. Demi Allah, ketahuilah wahai ibunda, seandainya bunda mempunyai 100 nyawa, lalu ia keluar satu persatu, tidaklah anak anda akan meninggalkan agama ini walau ditebus dengan apapun juga. Maka terserahlah kepada bunda, apakah bunda akan makan atau tidak. Akhirnya ibunya mundur teratur, dan turunlah wahyu menyokong pendirian Sa'ad serta mengucapkan selamat kepadanya, sebagai berikut. Dan seandainya kedua orang tun memaksamu untuk mempersekutukan aku, padahal itu tidak sesuai dengan pendapatmu, maka janganlah kamu mengikuti kedua. Quran Surah 31 Luqman 15. Nah, tidakkah ini betul-betul singa yang menyembunyikan kukunya? Jika demikian halnya, pantaslah Amirul Mukminin dengan hati tenang memancangkan panji-panji Qadisiyah di tangan kanannya, dan mengirimnya untuk menghalau pasukan Persia yang tidak kuyang jumlahnya dari 100.000 prajurit yang terlatih dan diperlengkapi dengan senjata dan alat pertahanan yang paling ditakuti dunia waktu itu, dipimpin oleh otak-otak perang yang paling jempol, dan ahli-ahli siasatnya yang paling cerdik dan licik. Memang, kepada tentara musuh yang menakutkan inilah Sa'ad datang dengan membawa 30.000 mujahid, tidak lebih, di tangan masing-masing tergenggam panah dan tombak. Hanya sernata mata panah dan tombak, tetapi dalam dada menyala kemauan dari agama baru, yang membuktikan keimanan, kehangatan, serta kerinduan yang luar biasa terhadap maut dan mati syahid. Dan kedua pasukan itu pun bertemulah. Tetapi mereka belum lagi bertempur. Di sana Sa'ad masih menunggu bimbingan dan pengarahan dari Amirul Mukminin Umar. Di bawah ini tertera surat Umar yang memerintahkannya segera berangkat ke Qadisiyah, yang merupakan pintu gerbang memasuki Persia, ditancapkannya dalam hatinya kalimat berharga yang semuanya merupakan petunjuk dan cahaya. Wahai Sa'ad bin Wuhaib, janganlah Anda terpedaya di hadapan Allah, mentang dikatakan bahwa Anda adalah paman dan sahabat Rasulullah. Sungguh, tak ada hubungan keluarga antara seseorang dengan Allah kecuali dengan mentaatinya. Semua manusia baik yang mulia maupun yang hina, pada pandangan Allah serupa tidak berbeda. Allah Tuhan mereka, sedang mereka hambanya.
Mereka berlebih berkurang dalam kesehatan, dan akan beroleh karunia yang tersedia di sisi Allah dengan ketaatan. Maka perhatikanlah segala sesuatu yang pernah Anda lihat pada Rasulullah, semenjak ia diutus sampai meninggalkan kita dan pegang teguhlah, karena itulah yang harus diikuti. Kemudian katanya pula, tulislah kepadaku segala hal ihwal tuan-tuan bagaimana kedudukan tuan-tuan, dan di mana pula posisi musuh terhadap tuan-tuan, terangkan sejelas-jelasnya, hingga seolah-olah aku menyaksikan sendiri keadaan tuan-tuan. Saat pun menulis surat kepada Amirul Mukminin dan menuliskan segala sesuatu, hingga hampir saja diterangkannya tempat dan posisi setiap prajurit secara terperinci. Saat telah sampai di Oadisia, sementara seluruh tentara dan rakyat Persia berhimpun, sesuatu hal yang tak pernah mereka lakukan selama ini. Kendali pimpinannya dipegang oleh panglimanya yang ulung dan paling terkenal, yaitu Rustum. Sebagai balasan surat dari saat yang baru dikirimnya, Amirul Mukminin menulis, sekali-kali janganlah Anda gentar mendengar berita dan persiapan mereka. Bermohonlah kepada Allah dan tawakallah kepadanya. Dan kirimlah sebagai utusan, orang-orang yang cerdas dan tabah untuk menyeru mereka ke jalan Allah. Dan tulislah surat kepadaku setiap hari. Kembali saat mengirim surat kepada Amirul Mukminin, menyampaikan bahwa Rustum telah menduduki Sabat dengan mengerahkan pasukan gajah dan berkudanya, dan mulai bergerak menuju kaum muslimin. Balasan dari Umar datang yang isinya memberi petunjuk dan menambahkan hati Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas seorang anggota pasukan berkuda yang ulung dan gagah berani, paman Rasulullah dan termasuk golongan yang mula pertama masuk Islam, pahlawan dari berbagai perjuangan bersenjata, pancungan dan panahnya yang tak pernah meleset, sekarang tampil mengepalai tentaranya dalam menghadapi salah satu peperangan terbesar dalam sejarah, tak ubahnya bagi seorang prajurit biasa. Tanda seru. Baik kekuatan maupun kedudukannya sebagai pemimpin, tidak mampu mempengaruhi dan memperdayakan dirinya untuk mengandalkan pendapatnya semata. Tetapi ia selalu menghubungi Amirul Mukminin di Madinah yang jaraknya demikian jauh, dengan mengirimnya sepucuk surat tiap hari untuk bermusyawarah dan bertukar pendapat, padahal pertempuran besar itu telah hampir berkecamuk. Sebabnya tidak lain, ialah karena saat maum bahwa di Madinah, Umar tidaklah mengemukakan pendapatnya semata atau mengambil keputusan seorang diri, tetapi tentulah ia akan bermusyawarah dengan orang-orang di sekelilingnya dan dengan sahabat-sahabat utama Rasulullah. Dan bagaimana juga gawatnya suasana perang, saat tak hendak kehilangan bargah dan manfaatnya musyawarah, baik bagi dirinya maupun bagi tentaranya, apalagi ia tahu benar bahwa di pusat komando itu pimpinannya langsung dipegang Umar Al-Faruq, pembangkit ilham atau inspirasi agung. Pesan dari Umar dilaksanakan oleh Sa'ad. Dikirimnya serombongan di antara sahabat-sahabatnya sebagai utusan kepada Rustum panglima tentara Persia untuk menyerunya iman kepada Allah dan agama Islam. Soal jawab di antara mereka dengan panglima Persia itu berlangsung lama, dan akhirnya mereka tidak diperbolehkan lagi berbicara, karena salah seorang di antara mereka mengatakan, sesungguhnya Allah telah memilih kami untuk membebaskan hamba-hambanya yang dikehendakinya dari pemujaan berhala kepada pengabdian terhadap Allah yang Maha Esa, dari kesempitan dunia kepada keluasaannya, dan dari kezaliman pihak penguasa kepada keadilan Islam. Maka siapa-siapa yang bersedia menerima itu dari kami terima pula kesediaannya dan kami biarkan mereka. Tetapi siapa yang memerangi kami perangi pula mereka hingga kami mencapai apa yang telah dijanjikan Allah. Apa janji yang telah dijanjikan Allah itu? Tanya Rustum. Jawab pembicara, surga bagi kami yang mati syahid, dan kemenangan bagi yang masih hidup. Petik 2. Para utusan kembali kepada panglima pasukan Islam Sa'ad dan menyampaikan bahwa tak ada pilihan lain daripada perang. Dan air mata Sa'ad berlinang-linang. Ia berharap seandainya saat pertempuran itu dapat diundurkan atau dimajukan sedikit waktu. Ketika itu ia sedang sakit parah hingga ia sulit untuk bergerak. Bisul-bisul bertonjolan di sekujur tubuhnya hingga ia tak dapat duduk, apalagi akan menaiki punggung kudanya dan menerjuni pertempuran yang sengit berkuah darah. Seandainya saat pecah perang itu terjadi sebelum ia jatuh ia akan menunjukkan prestasi tinggi. Adapun sekarang ini, tetapi tidak, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada mereka supaya tidak mengatakan, seandainya, karena kata-kata itu menunjukkan kelemahan, sedang orang mukmin yang kuat tidak kehabisan akal dan tidak pernah lemah. Ketika itu bangkitlah, singa yang menyembunyikan kukunya, itu, lalu berdiri di hadapan tentara menyampaikan pidato dengan tak lupa mengutip ayat mulia berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Telah kami cantumkan dalam Zabur setelah sebelumnya kami catat dalam Lauh Mahfudz peringatan bahwa bumi itu diwarisi oleh hamba-hambaku yang solih.
Ayat Surat 21 Al-Anbiya 105. Setelah menyampaikan pidatonya saat melakukan salat duhur bersama tentaranya, kemudian sambil menghadap kepada mereka, ia mengucapkan takbir 4 kali, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alam pun gemuruh dan bergema dengan suara takbir, dan sambil mengulurkan tangannya ke muka bagai anak panah yang sedang melepas laju menunjuk ke arah musuh, saat berseru kepada anak buahnya, ayolah maju dengan berkat dari Allah. Dengan menabahkan diri menanggung sakit yang dideritanya, saat naik ke anjung rumah yang ditinggalinya dan yang diambilnya sebagai markas komandonya. Sambil telungkup di atas dadanya yang dialasi bantal sementara pintu anjung itu terbuka lebar. Sedikit saja serangan dari orang-orang Persia ke rumah itu, akan menyebabkan Panglima Muslimin jatuh ke tangan mereka, hidup atau mati, tetapi ia tidak gentar dan tidak merasa takut. Bisul-bisul pecah berletusan, tetapi ia tidak peduli, hanya terus berseru dan bertakbir serta mengeluarkan perintah kepada anak buahnya. Majulah ke kanan, dan kepada yang lain, tutup pertahanan sebelah kiri, awas di depanmu hai Mugirah, ke belakang mereka hai Jarir, pukul hai Nu'man, serbu hai Asyats, hantam hai Kaga, majulah semua hai sahabat-sahabat Muhammad SAW. Suaranya yang berwibawa, penuh dengan kemauan dan semangat baja, menyebabkan masing-masing prajurit itu berubah menjadi kesatuan yang utuh. Maka berjatuhanlah tentara Persia, tak ubah bagai lalat-lalat yang berkaparan, dan rubuhlah bersama mereka keberhalaan dan pemujaan api. Dan setelah melihat tewasnya Panglima Bestir dan prajurit-prajurit pilihan mereka, sisa-sisa musuh tunggang langgang melarikan diri. Mereka dikejar dan dihalau oleh tentara Islam sampai ke Nahawan lalu ke Madain. Ibu kota itu mereka masuki untuk merampas kursi singgasana dan mahkota Kisra yang menjadi lambang keberhalaan. Di pertempuran Madain saat mencapai prestasi tinggi. Pertempuran ini terjadi kira-kira 2,5 tahun setelah pertempuran Qadisiyah, sementara perang berlangsung secara keel-keelan antara Persia dan kaum muslimin. Akhirnya semua sisa tentara Persia ini berhimpun di kota-kota Madain saja, bersiap-siap untuk menghadapi pertempuran terakhir dan menentukan. Saat menyadari bahwa situasi medan dan musim menguntungkan pihak penentang Islam, karena antara pasukannya dan Madain terbentang sungai Tigris yang lebar, alirannya sangat deras karena sedang banjir meluap-luap. Walaupun demikian dengan teguh hati ia tetap memutuskan untuk memulai serangan umum itu pada waktu itu juga, dengan perhitungan bahwa mental pasukan musuh sedang menurun. Nah, di antaranya peristiwa inilah yang membuktikan bahwa saat betul-betul sebagai dilukiskan oleh Abdurrahman bin Auf, singa yang menyembunyikan kukunya. Keimanan saat dan kepekatan hatinya akan tampak menonjol ketika menghadapi bahaya, hingga dapat mengatasi barang mustahil berkat keberanian yang luar biasa. Demikianlah saat mengeluarkan perintah kepada pasukannya untuk menyeberangi sungai Tigris, dan disuruhnya menyelidiki yang dangkal dari sungai yang dapat dijadikan tempat penyeberangan ini. Dan akhirnya mereka menemukan tempat tersebut, walaupun untuk menyeberanginya tidak luput dari bahaya yang mengancam. Sebelum tentara memulai penyeberangan, Panglima Besar saat menyadari pentingnya pengamanan pinggiran seberang sungai yang hendak dicapai, yakni daerah yang ada dalam kekuasaan dan pengawasan musuh. Ketika itu disiapkannya 2 kompi tentara, pertama yang dinamakannya, Kompi Sapu Jagat, sebagai komandannya diangkatnya Hashim bin Amr. Dan yang kedua disebutnya, Kompi Gerak Cepat, sebagai pemimpinnya diangkatnya Oaga bin Amr. Adapun tugas dari kedua kompi ini ialah menerjuni bahaya dan menetas jalan yang aman menuju pinggir sebelah musuh dan melindungi induk pasukan yang akan mengiringi mereka dari belakang. Dan mereka telah menunaikan tugas itu dengan kemahiran yang menakjubkan. Hingga siasat yang dilakukan saat ketika itu mencapai hasil yang mengagumkan bagi para ahli sejarah, bahkan bagi diri Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri. Salman Al-Farisi, yakni teman dan kawan seperjuangannya dalam pertempuran itu, juga hampir-hampir tak percaya akan hasil yang telah dicapai, lah menepukkan kedua belah tangannya karena takjub dan bangga, katanya. Agama Islam masih baru, tetapi lautan telah dapat mereka taklukkan, sebagai halnya daratan telah mereka kuasai. Demi Allah yang nyawa Salman berada dalam tangannya, pastilah mereka akan dapat keluar dengan selamat daripadanya berbondong-bondong, sebagaimana mereka telah memasukinya berbondong-bondong. Dan benarlah apa yang dikatakannya itu. Sebagaimana mereka telah terjun ke dalam sungai gelombang demi gelombang, demikianlah pula mereka keluar dari dalamnya dan mencapai seberang sana gelombang demi gelombang pula. Tak seorang pun dari mereka kehilangan prajurit, bahkan tak sedikit pun tentara Persia yang mampu mengunjukkan giginya. Mangkok tempat minumannya seorang prajurit jatuh ke dalam air.
Maka ia tak ingin jadi satu-satunya orang yang kehilangan barang waktu penyeberangan itu. Kepada teman-temannya diserukannya agar menolongnya untuk menyelamatkan barang itu kembali. Kebetulan suatu ombak besar melemparkan mangkok itu ke dekat rombongan hingga dapat mereka pungut. Salah satu riwayat tentang sejarah melukiskan bagaimana dahsyatnya suasana ketika penyeberangan sungai Tigris itu, katanya. Saat memerintahkan kaum muslimin agar membaca, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kita Allah, dan dialah sebaik-baik pemimpin, lalu dikerahkanlah kudanya menerjuni sungai yang diikuti oleh orang-orangnya, hingga tak seorang pun di antara anggota pasukan yang tinggal di belakang. Maka berjalanlah mereka dalam air, tak ubah bagai berjalan di darat juga, hingga dari pinggir yang satu ke pinggir lainnya telah dipenuhi oleh prajurit, dan permukaan air tak kelihatan lagi disebabkan amat banyaknya anggota angkatan berkuda serta pasukan pejalan kaki. Orang-orang bercakap-cakap sesamanya ketika berada dalam air, seolah-olah mereka sedang bercakap-cakap di darat. Sebabnya tidak lain karena mereka merasa aman tenteram, serta percaya akan ketentuan Allah dan pertolongannya, akan janji dan bantuannya. Tatkala saat diangkat Umar sebagai amir wilayah Irak, ia mulai melakukan pembangunan dan perluasan kota. Kota Kufah diperbesar, dan diumumkanlah hukum Islam serta dilaksanakan di daerah yang luas dan lebar itu. Pada suatu hari rakyat Kufah mengadukan saat sebagai wali negerinya kepada Amirul Mukminin, rupanya mereka sedang dipengaruhi oleh tabiat yang mudah dihasut, cepat resah, gelisah dan suka memberontak, hingga mereka mengemukakan tuduhan yang bukan-bukan dan mentertawakan. Kata mereka, saat tidak baik salatnya. Petik 2, mendengar itu saat hanya tertawa terbahak-bahak, ujarnya. Demi Allah, yang saya lakukan hanyalah mengerjakan salat bersama mereka sebagai salat Rasulullah, yaitu memanjangkan 2 rakaat yang mula-mula dan memendekkan 2 rakaat yang akhir. Saat dipanggil Umar ke Madinah untuk menghadap, saat tidak marah, bahkan segera dipenuhi panggilan itu secepatnya. Setelah beberapa lama, Umar bermaksud untuk mengembalikannya ke Kufah, tapi sambil tertawa saat menjawab. Apakah Anda hendak mengembalikan saya kepada kaum yang menuduh bahwa salat saya tidak baik? Demikianlah ia memilih tinggal di Madinah. Ketika Amirul Mukminin dicederai orang, dipilihnyalah 6 orang di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yang akan mengurus soal pemilihan khalifah baru, dengan mengemukakan alasan bahwa ke-6 orang yang dipilihnya itu adalah terdiri dari orang-orang yang diridai Rasulullah SAW, sewaktu beliau hendak berpulang ke rahmatullah. Maka di antara sahabat yang berenam itu terdapatlah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan dari kalimat-kalimat Umar yang akhir terdapat kesan bahwa seandainya ia hendak memilih salah seorang di antara mereka, maka pilihannya akan jatuh pada Sa'ad. Sewaktu memberi wasiat dan mengucapkan selamat perpisahan dengan sahabat-sahabatnya, Umar berkata, jika khalifah dijabat oleh Sa'ad, demikianlah sebaiknya. Dan seandainya dijabat oleh lainnya, hendaklah ia menjadikan Sa'ad sebagai pendampingnya. Saat mencapai usia lanjut, dan tibalah saat terjadinya fitnah besar, dan saat tak hendak mencampurinya, bahkan kepada keluarga dan putra-putranya dipesankan agar tidak menyampaikan suatu berita pun mengenai hal itu kepadanya. Pada suatu ketika perhatian orang sama-sama tertuju kepadanya, dan anak saudaranya yang bernama Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas datang mendapatkannya, seraya berkata, Paman, di sini telah siap 100.000 bilah pedang, yang menganggap bahwa pamanlah yang lebih berhak mengenai urusan khilafah ini. Ujar Sa'ad, dari 100.000 bilah pedang itu saya inginkan sebilah pedang saja, jika saya tebaskan kepada orang mukmin maka takkan mempan sedikit pun juga, tetapi bila saya pancungkan kepada orang kafir pastilah putus batang lehernya. Mendengar jawaban itu anak saudaranya maklum akan maksudnya dan membiarkannya dalam sikap damai dan tak hendak bercampur tangan. Dan tatkala akhirnya khilafah itu jatuh ke tangan Muawiyah dan kendali kekuasaan tergenggam dalam tangannya, ditanyakan kepada Sa'ad. Kenapa Anda tidak ikut berperang di pihak kami? Ujarnya, saya sedang lewat di suatu tempat yang dilanda taufan berkabut gelap. Maka kataku, hai saudaraku. Lalu saya hentikan kendaraan menunggu jalan terang kembali. Kata Muawiyah, bukankah dalam Al-Quran tak ada, hai saudara. Hanya firman Allah Ta'ala, jika di antara orang-orang mukmin ada 2 golongan yang berbunuhan, maka damaikanlah mereka. Seandainya salah satu di antara kedua golongan itu berbuat aniaya kepada yang lain, maka perangilah yang berbuat aniaya itu sampai mereka kembali kepada perintah Allah. 25.49 Al-Hujurat 9. Maka Anda bukanlah di pihak yang aniaya terhadap pihak yang benar, dan bukan pula di pihak yang benar terhadap golongan yang aniaya.
Saat menjawab sebagai berikut, saya tak hendak memerangi seorang laki-laki, maksudnya Ali, yang mengenai dirinya Rasulullah pernah bersabda. Engkau di sampingku, tak ubahnya seperti kedudukan Harun di samping Musa, tetapi, engkau bukan nabi, tak ada lagi nabi sesudahku. Suatu hari pada tahun 54 Hijriah, yakni ketika usia saat telah lebih dari 80 tahun, ia sedang berada di rumahnya di Agik, sedang bersiap-siap hendak menemui Allah Ta'ala. Saatnya yang akhir itu diceritakan puteranya kepada kita sebagai berikut. Kepala bapakku berada di pangkuanku ketika ia hendak meninggal itu. Aku menangis, maka katanya, kenapa kamu menangis wahai anakku? Sungguh Allah tiada akan menghukumku, dan sesungguhnya aku termasuk salah seorang penduduk surga. Kekebalan imannya tak tergoyahkan oleh apapun juga, bahkan tidak oleh goncangan maut dan kengeriannya. Bukankah Rasulullah SAW telah menyampaikan kabar gembira kepadanya sedang ia iman dan percaya penuh akan kebenaran Rasulullah SAW itu? Jadi apa yang akan ditakutkannya lagi? Sungguh, Allah tiada akan menyiksaku dan sungguh aku termasuk penduduk surga. Hanya ia hendak menemui Allah dengan membawa kenang-kenangan yang paling manis dan mengharukan, yang telah menghubungkan dengan agamanya dan mempertemukan dengan Rasulnya. Itulah sebabnya ia memberi isyarat ke arah peti simpanannya, yang ketika mereka buka dan keluarkan isinya, ternyata sehelai kain tua yang telah usang dan lapuk. Disuruhlah keluarganya mengafani mayatnya nanti dengan kain itu, katanya. Telah kuhadapi orang-orang musyrik waktu perang Badar dengan memakai kain itu dan telah kusimpan ia sekian lama untuk keperluan seperti pada hari ini. Petik 2. Memang, kain usang yang telah lapuk itu tak dapat dianggap sebagai kain biasa. Ia adalah panji-panji yang senantiasa berkibar di puncak kehidupan tinggi dan panjang yang dilalui pemiliknya dengan lulus dan bariman serta gagah berani. Dan sosok tubuh dari salah seorang yang terakhir meninggal di antara orang-orang muhajirin ini dipikul di atas pundak orang-orang yang membawanya ke Madinah, untuk ditempatkan dengan aman di dekat sekelompok tokoh-tokoh suci dari para sahabat yang telah mendahuluinya menemui Allah, dan jasad-jasad mereka yang dipenuhi rasa rindu itu mendapatkan tempatnya di bumi dan tanah bagi. Selamat jalan wahai Sa'ad, selamat jalan wahai pahlawan Qadisiyah, pembebas Madain dan pemadam api pujaan di Persia untuk selama-lamanya.